Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nganjuk, yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan staf karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Nganjuk, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat datang di acara debat terbuka kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk masa bakti 2020-2021. Saya, Wilda Elza Aditya dari kelas 11 MIPA 1 sebagai moderator pada acara debat kali ini. Di sini, saya bertugas untuk memandu jalannya acara debat agar berjalan dengan semestinya dan memastikan masing-masing pasangan calon mempunyai kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Dan juga saya bertugas untuk membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh panitia KPO. Sebelum acara kita buka, saya persilahkan memasuki ruang debat kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Pasangan calon nomor urut 1, Ahdan Muafi dari kelas 11 MIPA 6 dan Devi Kusumaningrum dari kelas 11 MIPA 2. Pasangan calon nomor 2, Bintang Ramadan dari kelas 11 MIPA 5 dan Farhan Gufronul Azza dari kelas 11 MIPA 1. Pasangan calon nomor 3, Muhammad Fikri Hakim dari kelas 11 IPS 3 dan Moses Yuda 2 Lembang dari kelas 11 MIPA 3. Kepada pasangan calon saya persilakan untuk menggunakan hand sanitizer yang berada di depan Anda. Baik, semua pasangan calon sudah memasuki ruang debat. Saya persilakan duduk untuk semua pasangan calon. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada debat terbuka kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk masa bakti 2020-2021. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dengan kata-kata pembuka. Yang ketiga, pembacaan peraturan debat terbuka. Yang keempat, pembacaan visi misi masing-masing pasangan calon. Yang kelima, pelaksanaan debat. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asof dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 1 Nganjuk, yang saya hormati anak-anakku sekalian, pengurus OSIS dan pengurus MPK, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat melaksanakan aktivitas debat terbuka calon ketua OSIS periode 2020 periode 2001. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Anda bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya berharap kepada anak-anakku sekalian, calon pengurus OSIS, silakan melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik, di mana nanti hasil dari kegiatan ini akan berlanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu proses pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan minggu depan, insya Allah minggu depan, ya. Jadi kegiatan ini berlanjut sampai nanti kegiatan selanjutnya yaitu LDKS. Mengingat kondisi yang kurang memungkinkan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, sehingga kamu harus punya rencana, harus punya rancangan untuk kegiatan LDKS tahun ini. Kalau tahun sebelumnya LDKS selalu dilaksanakan di luar kota. Lah berhubung karena ada COVID, sehingga Anda perlu merancang acara khusus untuk LDKS yang berkaitan dengan adanya pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya mengharapkan mudah-mudahan dengan acara debat kandidat calon OSIS tahun 2020-2021 akan menghasilkan calon-calon pengurus OSIS yang hebat, yang handal, yang bisa memajukan SMA Negeri 1 Nganjuk, sehingga SMA Negeri 1 Nganjuk menjadi sekolah yang bersatu, bermutu, dan akhirnya menjadi nomor 1. Sekian, terima kasih dari saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara debat kandidat calon pengurus OSIS 2020-2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu pembacaan peraturan debat. Saya sebagai moderator akan membacakan peraturan debat pada hari ini. Peraturan debat untuk pasangan calon. 1. Pasangan calon diperbolehkan menjawab pertanyaan yang telah diajukan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia KPU. 2. Paslon tidak diperkenankan untuk memotong jawaban paslon lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu menjawab akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara.
Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal dari paslon lain dan pertanyaan yang berunsur sara. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan visi dan misi dari ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk masa bakti 2020-2024 1. Setiap pasangan calon diberikan waktu 3 menit untuk membacakan visi dan misinya. Kita mulai dari pasangan calon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon 1 akan membacakan visi dan misi. Visi mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Nganjuk yang bertakwa, berakal, berakhlak mulia, dan berorientasi ke depan. Misi 1. Menerima hak sebagai siswa dengan menjalankan kewajiban yang mengutamakan aspek ketuhanan yang Maha Esa. 2. Menjadi wadah bagi siswa dalam mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat. 3. Meningkatkan kesadaran siswa dalam mendisiplinkan melalui kegiatan sekolah di luar jam pelajaran. 4. Menanamkan jiwa sosial bagi warga sekolah, khususnya siswa melalui kegiatan kemanusiaan. 5. Memaksimalkan kemampuan di bidang teknologi dan penguasaan bahasa. 6. Aktif berpartisipasi dalam perlombaan internal maupun eksternal. 7. Menjalankan pengembangan dengan efektif dan efisien. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan visi dan misi dari pasangan calon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pasangan calon nomor urut 2 akan membacakan visi dan misi kami. Visi menjadikan OSIS SMA Nganjuk sebagai organisasi yang memiliki kualitas, integritas, dan solidaritas yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Meningkatkan kedisiplinan tanggung jawab melalui pendidikan karakter. 2. Meningkatkan peran serta pengurus OSIS beserta seluruh komponennya dalam rangka kegiatan semasa. 3. Membuat program-program kerja yang belum dan juga tercapai oleh OSIS sebelumnya. 4. Berperan aktif dalam menjadikan siswa semasa yang berinovasi dan kreatif dalam bidang akademik dan non-akademik. Sekian visi misi dari paslon 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah pembacaan visi dan misi dari pasangan calon nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari paslon nomor urut 3 akan menjabarkan visi misi. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah atau aspirasi bagi siswa SMA Negeri 1 Nganjuk guna mengharumkan alma mater sekolah dengan bersama merasa dan cipta fakta. Misi saya 1. Mengutamakan siswa ke arah ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan dan mengembangkan program kerja OSIS. Yang ketiga, menjalin hubungan erat antar sekolah dalam berbagai bidang. Yang keempat, meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai bidang sesuai bakat serta minat. Yang kelima, mengembangkan minat milenial terhadap budaya-budaya tradisional.
Yang keenam adalah menambahkan jiwa sosial baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih dari kami visi misi yang sudah kami jabarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama, yaitu sesi debat. Debat pada hari ini akan dilaksanakan dalam 3 termin. Termin pertama dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan dari audiens yang telah dikumpulkan di panitia KPO. Termin kedua dilaksanakan dengan lempar pertanyaan antar pasangan calon. Dan termin ketiga akan dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan dari guru. Sebelum memasuki pada termin pertama, marilah kita rehat sejenak dengan menyaksikan video orasi dari pasangan calon nomor 1. Perjalanan 1 mil dimulai dengan 1 langkah, dan perjalanan suksesku akan dimulai dari sini, dari sekolah yang banyak mengajarkanku menjadi seorang yang luar biasa, sebuah sekolah dengan generasi yang siap membangun negeri ini, sekolah kebanggaanku, SMA Negeri 1 Nganjuk. Perjalananku masih panjang, dan aku harus menjadi yang terdepan. Namun hal itu tidak bisa didapatkan dengan cara instan. Aku harus belajar, berlatih, dan terus berjuang. Organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 1 Nganjuk adalah salah satu wadah untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat menjadi cerminan bagi orang lain. Juga bagaimana caraku agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah dan menghargai antar perbedaan pendapat yang mana tetap mengutamakan sebuah rasa kekeluargaan. Dan kini, inilah saatnya aku harus mulai semua ini, mulai berinovasi untuk membangun negeri ini dengan mengambil sebuah tekad dan langkah dalam suatu organisasi demi membangun dan mempersiapkan segala hal ke depannya nanti, hingga aku bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Nganjuk yang bertakwa, berakal, berakhlak mulia, dan berorientasi ke depan.
Oleh lungguh kene to? Iya narene. Kok aku ndek mau ngerti awakmu duwe kesadaran ngresik sampah. Ah biasa ae. Piye nek dhewe daftar dadi kandidat ketua karo wakil ketua OSIS semasa? Koyoke menarik. Sek tak pikirno sik. Piye cah iki? Setuju. Gelem ae lah. Ya wis ayo. Ya wis, ayo saiki daftar. Jadi kok tangan-tangan sampai kayak ngene kabeh to? Oh iya makanya kuwi. Mau dewe program anyar tentang PPWD iki. Jadi setiap kelas lo kon ngirim kon perwakilan yo. Kita urunan lah per kelas kon di. Oh, aku ngerti. Kamu juga inisiatif. Namanya ini kan ya tugas. Jadi bermanfaat di sekolahan. Terus kita bikin praktikum. Semasa bersatu bermutu nomor 1. Saya Ahdan Mafi dari kelas 11 IPA 6. Saya Devi Kusumaningrum dari kelas 11 MIPA 2. Motivasi kami mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk, yaitu Berkontribusi waktu, pikiran, dan tenaga untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Nganjuk yang progresif, dinamis, dan solid. Paslon 1 progresif, aktif, inovatif. Langsung saja kita akan mulai termin pertama. Masing-masing pasangan calon akan menerima 2 pertanyaan dari audiens. Diberi waktu 30 detik untuk berpikir dan 1 menit untuk menjawab. Pelemparan pertanyaan pada pasangan calon akan saya acak. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 dari perwakilan kelas 11 MIPA 7. Pertanyaannya adalah, jikalau Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk, dalam misi nomor 3 Anda terdapat pernyataan bahwa Anda akan membuat program kerja. Saya ingin bertanya, apa program utama Anda agar kami, warga atau siswa SMA Negeri 1 Nganjuk, layak memilih Anda? Waktu berpikir 30 detik dimulai dari sekarang. Waktu berpikir telah habis. Saya persilahkan untuk pasangan calon nomor 2 atau perwakilan menjawab pertanyaan. Diberikan waktu 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 11 MIPA 7. Program kerja untuk memantapkan dari paslon saya yaitu meningkatkan mutu di masa pandemi. Jadi paslon 2 berupaya meningkatkan mutu belajar melalui video conference. Di setiap guru wajib melakukan video conference. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3. Pertanyaan dari perwakilan kelas 11 MIPA 5. Pertanyaannya adalah,
mengenai sistem seleksi dalam berbagai hal yang diantaranya seleksi untuk masuk ke dalam organisasi sekolah. Sampai sekarang di zaman milenial ini, semasa masih menggunakan tes atau mental dengan cara keras dan bisa menyebabkan harassment atau gangguan kenyamanan siswa atau bullying. Bagaimana kerja Anda untuk membuat suatu gebrakan baru yang lebih baik dibandingkan dengan tradisi yang kurang efektif ini dalam mendidik siswa-siswi atau junior agar tidak ada unsur kekerasan dan harassment? Karena akibatnya bisa fatal untuk generasi berikutnya. Diberi waktu 30 detik untuk berpikir mulai dari sekarang. Waktu berpikir telah habis, dipersilahkan untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat pasangan calon telah berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya dari paslon 3 akan menjawab. Jadi untuk masalah mental tersebut, itu yang katanya dari dulu merupakan budaya, maka budaya tersebut tidak bisa dihilangkan secara langsung. Maka kita berencana akan menghilangkan secara perlahan-lahan, tidak menghilangkan, tapi ada masanya ketika memang perlu di mental, karena memang kedepannya di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan itu pasti memerlukan mental yang kuat, tapi tidak dengan cara kekerasan. Dengan kita secara lembut, maka apa yang menjadi kita mental itu menjadi sungkan terhadap kami, sungkan terhadap atasan, supaya tapi ketika kita meminta, mereka akan menimbulkan dendam. Maka dari itu kita akan melakukannya secara perlahan dengan secara tidak sekeras yang mungkin tahun lalu. Itu saja yang menjadi waktu telah habis. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1 dari perwakilan kelas 11 MIPA 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana perihal misi Anda tentang pengembangan potensi sesuai bakat dan minat dari para siswa-siswi semasa jika proses pengoptimalannya saja masih jauh dari kata efisien dan teratur, seperti halnya keterbatasan waktu, kesempatan berpendapat, dan juga pengajuan izin. Ketiga hal tersebut merupakan beberapa kunci utama dalam keberhasilan mengembangkan minat dan bakat siswa. Tolong paparkan pandangan Anda sebagai calon pemimpin dari hak siswa terkait ketiga hal tersebut. Waktu berpikir 30 detik mulai dari sekarang. Waktu berpikir telah habis, dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya akan memberikan jadi setiap siswa akan diberikan hak untuk beraspirasi. Jadi pengumpulan oleh ketua kelas mulai bertahap dari yang kecil sampai yang tingkat yang lebih tinggi. Diberikan aspirasi untuk bagaimana caranya agar lomba berjalan dengan efektif atau peningkatan mutu berjalan dengan efektif, yaitu dengan cara guru dan individu agar langsung bertatap muka, agar guru lebih mengerti bagaimana kemampuan siswa di bidang tersebut. Maka itu akan lebih berhasil dan lebih gampang untuk dicerna.
Selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3 dari perwakilan kelas 11 MIPA 6. Pertanyaannya adalah, saat kamu diharuskan untuk tidak menerima kritik membangun dari orang yang belum membangun apapun, sedangkan posisimu sekarang sebagai siswa yang berjuang untuk siswa, apa yang akan kamu lakukan? Ulang. Saat kamu diharuskan untuk tidak menerima kritik membangun dari orang yang belum membangun apapun, sedangkan posisimu sekarang sebagai siswa yang berjuang untuk siswa, apa yang akan kamu lakukan? Waktu berpikir 30 detik dari sekarang. Waktu berpikir telah habis. Silakan dijawab. Waktu 1 menit dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Mungkin yang dimaksud dengan kritik membantu adalah saran. Dan saran itu penting buat organisasi. Jadi setiap organisasi itu butuh saran. Dan saran itu harus ditampung. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tidak ada tambahan. Cukup. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2 dari perwakilan kelas 10 MIPA 3. Pertanyaannya adalah, dalam masa pandemi seperti ini, bagaimanakah cara paslon nomor urut 2 mengorganisir anggotanya jikalau ada sebuah event mendadak yang bersifat krusial dan ditargetkan harus mendapat hasil yang maksimal? Waktu berpikir 30 detik mulai dari sekarang. Waktu berpikir habis. Waktu menjawab pertanyaan adalah 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, saya perwakilan dari paslon nomor 2 akan menjawab pertanyaan. Jadi tidak semua event di pandemi ini harus dilanjutkan karena mengingat pandemi seperti ini tidak mungkin untuk menjalankan event yang besar atau mengumpulkan orang banyak. Maka dari itu cara kami untuk mengumpulkan orang-orang OSIS yaitu dengan komunikasi yang baik antar anggota yang lain, dan kami sebagai calon ketua harus bisa mengorganisir anggota-anggota kami. Sekian, terima kasih. Tidak ada tambahan? Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan dari perwakilan kelas 11 IPS 2. Pertanyaannya adalah, saat kamu sudah sah menyandang jabatan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, lalu adalah salah satu siswa atau siswi yang notabene adalah kakak kelas, mantan pengurus OSIS yang sudah berpengalaman, mengatakan, kinerjamu itu buruk, Dek. Sekolah kita bukannya tambah bagus, malah tambah dicap semakin jelek. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan pada saat kalimat itu terucap? Waktu berpikir 30 detik mulai dari sekarang.
berpikir habis, silahkan menjawab. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Saya ingin memberikan jawaban yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, yaitu adalah pertama kita harus mengetahui kriteria diri kita dan organisasi kita. Di mana letak kesalahannya dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota. Jika dilihat dari keadaan pandemi ini, kita bisa melakukannya secara online. Kemudian setelah mengetahui akar dari permasalahannya, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi bidang mana yang salah dan kinerja tiap anggota OSIS. Sekian, terima kasih. Baik, tidak ada tambahan. Itulah tadi pelaksanaan dari termin pertama. Selanjutnya kita akan break sejenak untuk melihat video orasi dari pasangan calon nomor urut 2. Kenapa? Gimana? Sok ben nek pomane ade terima dadi ketua ASIS karo wakil ketua ASIS enake proker-prokere apa? Prokere enake nggih film pendek piye? Film pendek. Lah, nek film pendek iki mekanismene piye? Ya mekanismene kan ki usume corona. Heeh. Apa temane digawe anti corona? Anti corona. Lah, terus nek film pendek enake durasine berapa menit? Durasine minimal 5 maksimal 10 menit. Oh. Terus mak nek ngono ya. Ya wis ngono ae. Ya iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa bersatu bermutu nomor 1. Kenalkan, saya Bita Ramadan dari kelas 11 MIPA 5. Dan saya Farhan Gufronul Azza dari 11 IPA 1. Kami sebagai pasangan calon nomor urut 2. Jangan lupa dukung kami pada pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Bisa kreatif, inovatif, solutif. Kita akan lanjutkan pada termin kedua, yaitu lempar pertanyaan antar pasangan calon. Dengan sistem pasangan calon 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon 2 dan 3. Pasangan calon nomor 2 memberi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 dan 3. Pasangan calon 3 memberi pertanyaan kepada pasangan calon 1 dan 2. Pertanyaan disampaikan dengan waktu 45 detik. Dapat berpikir selama 30 detik dan menjawab selama 1 menit. Disanggah 50 detik dan dijawab kembali selama 50 detik. Dan yang terakhir dapat disanggah selama 30 detik. Ada yang perlu diulangi? Tidak, Ibu. Baiklah, kita mulai pelaksanaan termin kedua. Yang pertama, paslon 3 memberi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada calon nomor urut 1. Jika definisi Anda terdapat aktif dalam berinteraksi, jika subjek tidak setuju pada suatu lomba tersebut dan KU ekstra mendesak ingin mengikuti lomba tersebut, apa yang Anda lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, ada tambahan untuk pertanyaannya? Cukup. Pasangan nomor 1 diberikan waktu berpikir selama 30 detik mulai dari sekarang. Saya izin mau menjawab pertanyaan dari paslon. Pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kita harus mendekati dan juga setelah mendekati kita harus memberikan argumen yang didasarkan atas fakta mengenai suatu perlombaan tersebut. Kemudian setelah itu, jika memang sudah tidak bisa dilakukan, kita juga harus mempunyai inisiatif dengan plan B. Sekian, terima kasih. Perhatian untuk para pasangan calon, mohon didengarkan aba-aba dari saya bahwa setelah pertanyaan disampaikan, Anda memiliki waktu berpikir selama 30 detik. Apabila Anda menolak waktu berpikir tersebut, silakan menginterupsi saya. Terima kasih. Baik. Silahkan dilanjutkan untuk pasangan calon nomor 3. Apabila ada sanggahan, bisa disanggah selama 50 detik, dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tadi Anda menyebutkan bahwa membangun hubungan ke kepala sekolah. Nah, di dalam situ tidak masalah. Tetapi masalah dalam event atau lomba yang akan dihadapi ekstra tertentu. Nah, di situ kepala sekolah tidak menyetujui eventnya. Bukan meskipun Anda sudah dekat, tapi eventnya tidak berkenan dari kepala sekolah. Apakah yang Anda lakukan? Dan planning selain mendekati sekolah dan berargumen tentang lomba tersebut, apakah ada planning yang lain yang mungkin lebih cocok untuk membuka pandangan kepala sekolah terhadap event tersebut? Terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 1 bisa menjawab selama 50 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas tanggapannya.
yaitu kita harus melihat situasi saat ini. Jika lomba itu kemungkinan bisa dilaksanakan atau kepala sekolah tidak menyetujui, jadi kita harus memberikan alternatif lain, yaitu dengan memajukan atau lomba selanjutnya kan masih ada, nggak lomba itu aja. Jadi kita bisa mundur dan saya mau menambahkan, sebelum kita mundur, kita juga harus memberikan argumen yang didasarkan atas fakta. Jadi kita juga memberikan fakta-fakta mengenai lomba tersebut. Terus apa yang kita dapatkan? Waktu menjawab telah selesai. Terima kasih. Bisa disanggah oleh pasangan calon nomor urut 3 selama 30 detik, dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini kalian akan mundur dalam lomba tersebut. Kalau mundur berarti kalian membuang satu event yang besar yang membawa ekstra tersebut untuk maju. Kenapa tidak menggunakan dana pribadi setelah menang lomba? Kemungkinan kalian bisa menang lomba, maka mengajukan proposal kepala sekolah dari Dani. Maka itu dari Dani. Terima kasih. Waktu menjawab telah selesai. Bisa dilanjutkan untuk pasangan calon nomor 3 memberi pertanyaan kepada pasangan calon lain. Kepada pasangan calon 3 dipersilakan untuk melanjutkan, waktu 45 detik untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada calon nomor urut 2. Dengan cara apa Anda meningkatkan kedisiplinan tanggung jawab melalui pendidikan karakter? Di misi Anda terdapat meningkatkan kedisiplinan tanggung jawab melalui pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter apa yang cocok di situasi? Yang cocok di situasi. Sekian, terima kasih dari saya. Pasangan calon 2 memiliki waktu berpikir selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan menjawab, waktu selama 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih. Silakan menjawab dengan cara konsultasi ke guru BK mengenai cara meningkatkan pendidikan karakter dan menerapkan pendidikan karakter di selasa. Ya, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa banyak, ada tambahan? Pasangan nomor urut 1 bisa menyanggah selama 50 detik. Waktu dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Anda menyebutkan bahwa harus konsultasi dengan BK untuk menyelesaikan masalah pendidikan karakter. Nah, di sini yang saya tanyakan kembali adalah apa yang cocok? Metode apa yang Anda gunakan dalam mendidik karakter di SMA Negeri 1? Mungkin. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab selama 50 detik, dimulai saat pasangan calon berbicara. Dengan cara mendatangkan seseorang untuk meningkatkan mutu pendidikan karakter. Ya, terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada tambahan? Jadi caranya yaitu mendatangkan motivator dari luar untuk meningkatkan karakter siswa dan mendidik agar siswa lebih bertanggung jawab dan disiplin. Ya, terima kasih. Bisa disanggah selama 30 detik untuk pasangan calon nomor
nomor 3 dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Di situ disebutkan kalau di masa yang seperti ini, apakah metode yang akan Anda gunakan itu sangat cocok terhadap masa pandemi kali ini di situasi saat ini? Terima kasih. Baik, mohon maaf tidak ada waktu untuk menjawab setelah sanggahan selama 30 detik. Dilanjutkan, pasangan calon 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2 dan 3. Pertanyaan disampaikan selama 45 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya pada paslon nomor urut 2. Dalam situasi pandemi ini, apakah proper yang Anda buat akan sama dengan tahun sebelumnya? Padahal kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik. Pasangan calon nomor urut 2 memiliki waktu 30 detik untuk berpikir mulai dari sekarang. Waktu berpikir habis, bisa dijawab selama 1 menit, dimulai setelah pasangan calon berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Jadi di masa pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk semua proper sebelumnya itu terlaksana dengan sempurna, karena kita sendiri tidak berani bertanggung jawab atas apa yang telah ada, atau nanti kalau ada apa-apa kami tidak bisa bertanggung jawab. Jadi kami telah membuat proker yang lain, yaitu proyek desa keliling, yaitu membentuk kelompok kecil dan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi bisa dilakukan tapi tidak mengumpulkan banyak massa, atau bisa dilakukan secara daring atau online. Sekian, terima kasih. Waktu menjawab telah habis, bisa disanggah selama 50 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Apabila tidak ada sanggahan, bisa dilanjutkan. Saya mau menyanggah. Tadi Anda memberikan jawaban melakukan kegiatan online. Dilihat dari kenyataannya terjadi saat ini saja, pelajaran daring itu masih belum efektif. Terus kemudian apakah Anda bisa menjamin kesuksesan dari suatu event yang Anda lakukan dari pelajaran daring tersebut? Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Tidak. Pasangan calon nomor urut 2 bisa menjawab selama 50 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Ya, jadi kami tidak bisa menjamin, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dan menciptakan kondisi yang kondusif
kondisi kondusif, serta nyaman dalam pembelajaran daring atau dalam pembelajaran online. Dan kami bisa membuat hal yang lain, yaitu menjadikan itu home basic, yaitu membuat kelompok kecil untuk belajar di rumah narasumber. Sekian, terima kasih. Selanjutnya bisa disanggah selama 30 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa memberikan jaminan terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan terus dilihat ya, kalau suatu daerah itu kondisinya beda-beda. Karena di daerah satu dan daerah lain ada yang parah dan yang tidak. Terus bagaimana untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan? Dan sekarang juga banyak faktanya kegiatan daring sangat tidak. Waktu menyanggah telah habis. Tidak ada waktu untuk menjawab kembali. Bisa dilanjutkan oleh pasangan calon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Pada visi Anda nomor 6 disebutkan bahwa akan membentuk jiwa sosial dalam bentuk kegiatan di dalam dan di luar sekolah. OSIS merupakan organisasi siswa intrasekolah. Bagaimana Anda dapat meningkatkan jiwa sosial saat siswa itu berada di luar sekolah? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Dan apakah Anda mau menjamin jiwa sosial siswa di luar sekolah? Pasangan calon diberi waktu 30 detik untuk berpikir dan menjawab selama 1 menit setelah pasangan calon berbicara. Waktu berpikir telah habis, silahkan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk masalah yang pertama, jika siswa di luar sekolah, apakah kita bisa menanamkan jiwa sosial? Jadi kita menambahkan, makhluk hidup adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita juga menambahkannya tidak harus meski ditulis di dalam dan di luar. Menambahkan jiwa sosial tidak harus di luar ataupun di dalam. Jadi kita cuma menambahkan dari dalam seperti solidaritas sesama siswa atau sesama anggota OSIS. Maka di luarnya kita mengharapkan agar tetap menjaga jiwa sosial tersebut. Dan untuk masalah menjamin, kita tidak bisa menjamin karena masalah sosial tersebut, masalah kesosialan mereka, masalah individual mereka. Jadi kita tidak bisa menjamin karena itu merupakan masalah kesadaran pribadi masing-masing. Terima kasih. Waktu telah habis, bisa disanggah selama 50 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Jika di lingkungan sosial rumahnya dia itu tidak bisa menyesuaikan, terus kemungkinan besar keadaan sosial yang kurang baik berakibat kepada perilakunya. Kemungkinan dia juga bisa membawa perilaku yang buruk itu ke lingkungan sekolah. Apakah ada tambahan? Dan apakah pada saat ini untuk solidaritas sesama siswa dapat dilakukan dengan
lebih raket, dan itu kan dengan situasi saat ini. Waktu menyanggah telah selesai. Bisa dijawab selama 50 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih. Yang pertama tadi, kalau masalah membawa pengaruh buruk terhadap sekolah, kita yang bisa menambahkan jiwa sosial. Jika ada pengaruh buruk dari luar, itu adalah masalah pribadi. Tapi kita mengusahakan dan menambahkan jiwa sosial mereka akan lebih rapat. Contohnya ada event-event seperti Sarasehan di anggota OSIS, itu merupakan perakatan antara anggota OSIS. Tapi jika ada masalah pengaruh buruk dari luar yang dibawa ke dalam, kita hanya bisa secara pribadi kita bisa menolak ataupun menyaring apa yang baik yang masuk ke dalam sekolah, apa yang buruk kita buang. Jadi untuk masalah pandemi saat ini kita bisa menanamkannya lewat online, meet sesama anggota ekstra ataupun anggota OSIS, kita bisa menanamkannya. Waktu menyanggah selesai. Bisa dijawab oleh pasangan calon. Bisa disanggah lagi selama 30 detik. Apabila tidak ada sanggahan bisa dilanjutkan. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 2 memberi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 dan 3. Pertanyaan disampaikan dengan waktu 45 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih. Pada misi Anda poin 5, saya mau bertanya, bagaimana cara memaksimalkan NUTK berhubung ini masa pandemi, sekolahan tidak menjamin untuk membuat praktikum di sekolah. Ya, juga siswa tidak memadai juga untuk alat-alat BK. Bagaimana solusinya? Baik, pasangan calon diberi waktu berpikir selama 30 detik. Waktu berpikir telah usai. Waktu menjawab selama 1 menit dimulai setelah pasangan calon berbicara. Hal yang bisa dilakukan agar siswa tetap mendapat pelajaran, yaitu guru memberikan pelajaran dalam bentuk daring, dan juga guru juga memberikan literasi materi dari YouTube. Terus kemudian setelah itu guru juga dalam pertemuan online itu guru bisa memberikan motivasi kepada siswa agar aktif dalam kegiatan. Jadi guru juga harus memantau siswa saat melakukan kegiatan daring. Maksudnya memantau adalah siswa diberikan tentang video literasi dari YouTube. Jadi guru harus memantau agar siswa tersebut Waktu menjawab telah selesai. Waktu menjawab telah selesai. Bisa disanggah selama 50 detik setelah pasangan calon berbicara. Terima kasih. Apakah metode itu sangat efisien? Kalau menurut saya itu efisien.
Waktu masih tersisa banyak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Untuk pasangan calon bisa menjawab selama 50 detik. Waktu dimulai setelah pasangan calon berbicara. Menurut saya itu alternatif yang sangat baik daripada kita harus melakukan pertemuan terus-menerus secara langsung. Itu juga bisa membahayakan kesehatan kita. Di sela-sela pemberian pelajaran itu kan guru memberikan motivasi kepada siswa dalam bentuk videonya dalam bentuk bisa perilaku baik dan lain-lain. Apakah ada tambahan? Bisa disanggah selama 30 detik. Waktu dimulai setelah pasangan calon berbicara. Baik, pasangan nomor urut 2 bisa melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan disampaikan selama 45 detik dimulai setelah pasangan calon berbicara. Saya akan bertanya kepada paslon nomor 3. Di misi Anda dapat meningkatkan prestasi siswa dalam segala bidang. Ya, bagaimana cara Anda meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga di masa pandemi seperti ini? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Pasangan calon diberi waktu 30 detik untuk berpikir dan menjawab selama 1 menit setelah pasangan calon berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Di masa pandemi ini, adakah perlombaan olahraga yang mengadakan lomba? Sekian, terima kasih. Baik, untuk didengarkan lagi kepada pasangan calon, Anda memiliki waktu 30 detik untuk berpikir. Apabila Anda menolak 30 detik tersebut, Anda bisa menginterupsi saya. Terima kasih. Bisa disanggah 50 detik. Waktu dimulai setelah pasangan calon berbicara. Di saat seperti ini, saya menemukan beberapa perlombaan seperti badminton, futsal, dan basket. Dan di situ juga terdapat sekolah-sekolah lain yang mengikutinya. Bagaimana cara Anda untuk mengikut sertakan dalam lomba tersebut? Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan? Sudah. Waktu menjawab selama 50 detik dimulai setelah pasangan calon berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jika memang perlombaan itu ada, kita akan melaksanakan lomba itu. Kita akan mengajukan lomba itu ke Pak Pasok, maju proposal, dan jika disetujui, kita akan berangkat ke lomba itu. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Selanjutnya bisa disanggah selama 30 detik. Waktu dimulai setelah pasangan calon berbicara. Baik, jika Anda mengajukan proposal terhadap Bapak, apakah Anda sudah yakin untuk Istra itu semua anggotanya bisa menjalankannya? Apakah tidak dilarang oleh orang tua atau bagaimana? Apakah Anda bisa memaksimalkannya? Sekian, terima kasih. Baik, sudah tidak ada waktu menjawab setelah sanggahan terakhir. Itulah tadi pelaksanaan termin kedua pada debat kali ini. Sebelum melanjutkan ke termin ketiga, ada baiknya kita rehat sejenak untuk menyaksikan video orasi dari pasangan calon nomor urut 2.
Halo. Awakmu ndek ndi? Walah ya wis, tak OTW saiki ya. Oke. Siap. Halo. Halo, Pik. Piye? Halo, Dedi. Darane. Aku ndek 11 MIPA 1 iki. Kowe ndi? Aku ndek 10 MIPA 1. Walah, nggih. Yo, malah ketok wae. Yo sik tarono. Siap. Wah, nduk cah kemeng ae. Ayo, Mak. Parah. Lho tadi gini. Ini. Saya lho. Engkoe. Rapat sik no. Yo wis, aku tak selake. Nah, berikan rapan yang perpus. Yo. Kita aku gonan ya. Tak nang perpus sik. Yo, siap. Cia. Visi menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dari seluruh warga SMA Negeri 1 Nganjuk guna mengharumkan alma mater sekolah. Utamakan siswa-siswi ke arah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengoptimalkan dan menjalankan program kerja OSIS. Ben optimal kita perlu dalam jaringan. Oke, sip. Mantap. Aku ya enak usulan. Seumpama Menjalin hubungan erat dengan sekolah lain dalam berbagai bidang, walaupun dalam jaringan. Meningkatkan prestasi siswa dalam segala bidang sesuai bakat dan minat. Meningkatkan minat milenial dalam segi budaya seni tradisional. Meningkatkan jiwa sosial baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Memultifungsikan Kopsis dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi, kita sebagai pelajar juga diajarkan untuk berkooperasi dan tidak hanya menjadi sebagai konsumen saja.
SMA Negeri 1 Nganjuk. Aku akan mengharumkan namamu dengan bersama merasakan dan menciptakan fakta. Salam 3 jari. Mari bergerak bersama kami untuk maju ke depan, working toward the world. Semasa bersatu bermutu nomor 1. Saya Muhammad Fikri Hakim. Saya Moses Yuda. Semasa bersama merasa cipta fakta. Selanjutnya adalah pelaksanaan terming ketiga. Pada terming ketiga, pasangan calon akan mengambil bola yang telah disediakan oleh panitia. Di dalam akuarium berisi styrofoam itu terdapat bola yang mempunyai huruf A, B, dan C. Setiap abjad mewakili pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan setiap pasangan calon diberi waktu berpikir selama 2 menit dan 3 menit untuk menjawab. Silakan kepada panitia. Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan abjad C. Pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan abjad B. Pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan abjad A. Pertanyaan akan dimulai dari pasangan calon pertama. Pasangan calon pertama mendapatkan abjad C. Kita bisa lihat pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis masih tersegel dan masih berlogo KPO, OSIS, dan SMA Negeri 1. Berarti tidak ada yang membuka pertanyaan ini. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 adalah tentang bidang kesiswaan. Pertanyaannya adalah, totalitas tanpa batas adalah salah satu prinsip untuk memajukan organisasi. Coba Anda aktualisasikan konsep ini. Waktu berpikir selama 2 menit dimulai dari sekarang. Juga aku pensi juga pusing ya mulai ada aku kamu pun nilai Pak ya sumpah dari progresnya ada di Pak Mariana seperti dia. Dia Waktu berpikir telah habis. Pasangan calon dipersilahkan menjawab selama 3 menit.
Waktu dimulai ketika pasangan calon berbicara. Saya izin memberikan jawaban. Agar tercapai suatu totalitas tanpa batas, hal yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan setiap event yang kita laksanakan. Kemudian kita juga harus bisa memosisikan diri, di mana harus memilih sesuatu yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan juga di mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Dengan adanya hal tersebut, kita bisa mencapai suatu tujuan dan mengutamakan apa yang lebih harus dikerjakan lebih dulu. Kemudian untuk kegiatan untuk mendisiplinkan diri, dilihat dari kondisi corona seperti ini, kita bisa lihat dari kegiatan senam setelah kegiatan belajar mengajar. Itu harus ditekankan, dan di situ juga harus ada pembina yang memberikan pelatihan secara profesional agar siswa yang menirukan itu bisa melakukannya juga dengan maksimal. Jika kita melakukan suatu event kan totalitas tanpa batas, yaitu harus dilakukan dengan tanggung jawab, berusaha secara maksimal mungkin untuk acara event tersebut agar berjalan dengan lancar. Apakah sudah cukup pasangan calon nomor 1? Saya mau menambahkan, untuk mencapai suatu kesuksesan, kita harus melihat dari unit yang terkecil terlebih dahulu. Kita membangun solidaritas dari setiap anggota OSIS. Contohnya dari anggota OSIS terlebih dahulu itu kekeluargaannya dikuatkan. Kemudian setelah itu, jika dengan organisasi kekeluargaannya tercipta, jika kita ingin mencapai sesuatu itu akan lebih memudahkan. Kemudian setelah itu, kita harus membangun hubungan antara individu dengan individu. Kemudian setelah itu, kelompok dengan individu, itu contohnya organisasi dengan siswa. Kemudian setelah itu, kelompok dengan kelompok. Dilakukan contohnya organisasi OSIS massa dengan sekolah lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waktu telah selesai. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 2 yang mendapatkan abjad B. Bisa kita lihat bersama bahwa pertanyaan berada di dalam amplop dan masih tersegel. Masih ada logo KPO-nya. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah tentang bidang organisasi. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara integritas pengurus OSIS dengan esensi alma mater? Waktu berpikir selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Orang berarti bapakku tak tinggal di musola cuy. Orang kali. Kau nggak kan di rumah kan?
berpikir telah habis, pasangan calon dipersilahkan menjawab. Waktu 3 menit dimulai setelah pasangan calon berbicara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan hubungan integritas sekolah dan SNI alma mater. Hubungan integritas sekolah dan SNI alma mater bisa mewujudkan atau membentuk koordinasi yang lebih baik dan bisa mencapai kinerja yang lebih efektif dan bisa membuat lingkungan di sekolah lebih nyaman dan bercerah. Hubungan integritas atau dan SNI alma mater bisa dikatakan suatu hubungan yang penting dikarenakan semuanya saling terikat satu sama lain. Menurut saya itu saja. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada tambahan? Saya kira cukup. Sekian. Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 3 yang mendapatkan abjad A. Bisa kita lihat pertanyaan masih disegel dan masih tertera logo KPU. Pertanyaan berkaitan tentang bidang keuangan. Pertanyaannya adalah, modal dasar apa yang Anda gunakan sebagai kecakapan untuk memanajemen keuangan organisasi? Waktu berpikir selama 2 menit dimulai dari sekarang. Iki bisa diputer biar dirasa cocok nyimpen di aswane ngono kok. Patah-patah. Oh kayak apa ya? Nek ngezoom patah ae. Tak. Besokmu. Ini. Waktu berpikir selesai, silakan dijawab. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di situ tertulis bahwa pertanyaannya bagaimana cara kita untuk memanage keuangan secara bagus untuk suatu organisasi. Jadi kita harus berhemat semungkin-mungkinnya supaya kita dan juga kita menerapkan sistem hemat agar event-event yang memerlukan dana besar
Selain mencari sponsor, kita juga tidak kebingungan. Umpama dalam suatu event kita memiliki dana sebesar 3 juta, sedangkan event tersebut hanya membutuhkan dana 2 juta, maka yang 1 juta kita bisa alihkan ke event yang lain, atau kita simpan sebagai cadangan untuk event kedepannya, atau kita bisa gunakan sebagai kas OSIS. Contohnya seperti yang kemarin dilaksanakan, yaitu bulan bahasa. Bulan bahasa memiliki sisa uang yang cukup besar, maka kita alihkan atau kita masukkan ke dalam kas OSIS. Dan seperti bencana yang kemarin mengecat standar OSIS, nah di situ ada cat yang benar-benar mahal, tapi kita memilih untuk membeli yang murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Jadi kita perlu memanage keuangan dengan harga seminim mungkin, tapi hasil bisa semaksimal mungkin dengan cara yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara berhemat ataupun pintar-pintar dalam memilih produk dan harganya. Terima kasih, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada tambahan? Tidak cukup, terima kasih. Baik, itulah tadi merupakan pelaksanaan termin terakhir pada debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Nganjuk masa bakti 2020-2021. Dengan diselenggarakannya acara ini, kami berharap seluruh warga SMA Negeri 1 Nganjuk dapat menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang tepat, sehingga dapat menjadikan semasa kita yang tercinta ini semakin maju dan terus berkembang. Tidak lupa, kami ingatkan kepada warga SMA Negeri 1 Nganjuk untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tanggal 1 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan secara daring. Karena dengan pilihan kita, semasa akan terus berjaya. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Mari kita tutup acara ini bersama dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari saya. Sebagai moderator, saya Wilda Elza Aditya. Memohon maaf apabila ada